Shalom, Jemaat Kerinduku Church, luar biasa kita bertemu lagi di renungan yang pastinya akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan khusus pada hari ini saya mau menyapa Anda semua, para perempuan dimanapun Anda berada. Karena menyambut Hari Perempuan Sedunia di bulan ini, saya percaya engkau berharga di mata Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih kami pada hari ini diberi kesempatan untuk dengarkan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, memberikan bekal buat kami bekerja, memberikan bekal untuk kami berkarya, memberikan bekal untuk kami bisa menjalani hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu memberikan kebebasan, memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa karya salib adalah pintu terbuka juga bagi setiap perempuan untuk hidup dalam kebebasan dan tujuan ilahi. Seringkali para kaum perempuan merasa bahwa saya ini orang biasa aja, saya bergantung sama suami dan tugas saya hanyalah mengurus anak, tugas saya hanyalah mengurus suami, ngasih makan mereka, itu udah cukup. Ya, saya sebagai perempuan, pendidikan saya nggak tinggi, mungkin saya ya seperti ini aja hidup saya mungkin bagus lah kalau dia perhatikan, kalaupun enggak ya memang mungkin udah nasib saya seperti ini. Atau mungkin adalah seorang istri yang selama bertahun-tahun menerima banyak pukulan, menerima banyak hinaan dari pasangan yang selama ini engkau tahu bahwa engkau tadinya menaruh kasih dan menaruh banyak harapan pada dia. Tapi ternyata hidup dalam pernikahan buat engkau sama seperti tinggal di penjara yang menunggu sepertinya apakah masih ada harapan, apakah ada kebebasan dalam perangkap yang namanya pernikahan atau rumah tangga. Dan saya berbicara kepada Anda semua pada hari ini, bukan hanya pada kaum perempuan, tapi bagi Anda semua para jemaat Tuhan yang sedang melihat renungan pada hari ini. Kristus datang dan dia hadir untuk memberikan kebebasan buat kehidupan kita. Saya memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalkan Anda bisa bayangkan ada di sebuah desa yang kuno, dan di desa itu ada sebuah tembok besar yang mengelilingi sebidang tanah dan ada pagar besi di depannya. Dan kalau kita lihat di dalamnya, kita intip dari pintu besinya, kita bisa melihat ada taman yang begitu indah, ada air mancur di dalamnya, ada bunga warna-warni di sana, kupu-kupu berterbangan di atas bunga yang indah itu. Tapi setiap orang nggak boleh masuk ke dalam taman itu, karena taman itu terkunci dari luar lewat pintu gerbang yang orang nggak bisa lihat. Semua perempuan yang melintasi hanya bisa melihat dari luar, hanya bisa mengagumi taman itu dari luar. Suatu hari ada seorang raja, penguasa di tempat itu, dia membuka gemboknya dan akhirnya pintu pun terbuka. Dan dia mempersilahkan semua perempuan untuk boleh menikmati taman tersebut, keindahan taman itu. Mereka bisa melihat bunga-bunganya itu akhirnya dengan dekat, bukan lagi dari jauh. Mereka akhirnya bisa merasakan air mancur itu, kesegaran air yang keluar dengan tangan mereka sendiri tanpa harus mereka-reka seperti apa rasanya. Karena mereka akhirnya bisa dipersilakan masuk. Raja itu adalah Yesus, kunci itu adalah salibnya, dan perempuan itu mungkin itu adalah Anda. Kita seringkali merasa bahwa saya gak punya kebebasan, saya gak punya hak yang lebih besar, saya cuma bisa punya harapan yang saya juga gak tahu kapan harapan itu akan datang dalam hidup saya. Yang saya punya hanyalah harapan, semoga nanti ke depannya hidup saya akan jadi lebih baik, karena saya adalah seorang perempuan. Saat ini saya mau katakan pada Anda sebagai seorang perempuan, Anda bukan warga negara kelas 2. Di hadapan Kristus engkau tak berharga di mata Tuhan. Mungkin firman ini juga berlaku bagi Anda yang saat ini punya masalah dalam kehidupanmu dan kau ngerasa bahwa engkau karena pendidikanmu, engkau karena status ekonomimu, kau ngerasa bahwa saya siapa sih, saya bukan siapa-siapa. Di tempat kerja saya pun saya gak dilirik orang, di tempat studi aja, di sekolah aja, saya dibully setiap hari. Tapi saya mau katakan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Ini adalah sebuah kisah di mana Yesus saat itu menjumpai perempuan di Samaria. Firman Tuhan katakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika perempuan Samaria ini, mereka cuma punya harapan, dia cuma punya bayang-bayang bahwa iya betul, saya percaya bahwa ada Mesias yang akan kasih kemenangan. Tapi kayaknya enggak zaman saya, kayaknya enggak angkatan saya, kayaknya bukan dalam zaman ini. Tapi saya tahu kalau dia datang dia pasti kasih kemenangan. Tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin saat ini engkau sedang merasa, engkau sedang terperangkap di dalam hidup yang namanya pernikahan, di dalam namanya hubungan toksik. Mungkin engkau lagi terperangkap di dalam situasi yang tadinya engkau gak mau ada di dalamnya. Tapi engkau ngerasa bahwa siapa sih aku ini? Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu aku punya Mesias yang besar. Tapi kayak itu cuma harapan aja. I speak to your soul right now. Saya berbicara pada jiwa Anda pada hari ini. Saya berbicara pada roh Anda pada saat ini. Saya mau katakan, Yesus datang kepadamu saat ini untuk mengatakan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, untuk pertama kalinya perempuan itu merasakan bahwa ada kemenangan, bukan hanya sekedar harapan, tapi Tuhan bukan kasih sekedar janji ucapan aja, ucapan kosong aja, tapi yang Tuhan berikan adalah akulah Mesias dan aku datang untuk melepaskan engkau, membebaskan engkau, memberikan engkau kemenangan. Hari ini kalau engkau merasa bahwa saat ini engkau ngerasa gak ada apa-apanya, engkau ngerasa bahwa engkau lagi terhimpit, saat ini Yesus mau katakan, saat ini, hari ini, detik ini juga ketika engkau menyaksikan renungan hari ini, aku datang untuk berikan kebebasan buat engkau, karena engkau berharga di mataku. Sama-sama bilang, aku berharga di mata Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Mungkin seringkali kita dianggap rendah oleh masyarakat, kita dianggap rendah oleh orang lain, tapi percayalah, kita berharga di mata Tuhan. Lukas 8 ayat 1-3, sebuah kisah yang dapat Anda baca di Alkitab, yaitu kisah ketika Tuhan menemui seseorang yang saat itu sedang kerasukan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Yesus membiarkan orang itu? Apakah Yesus menelantarkan orang itu? Orang-orang bisa bilang bahwa orang itu gak punya harapan, orang itu dibelenggu setan, orang itu memang sudah terkutuk. Mungkin ada orang-orang bilang, ih engkau gak punya anak, jangan-jangan kau dikutuk Tuhan, ih engkau gak bisa sukses, jangan-jangan pernah ada hal yang salah yang pernah kau lakukan dalam kehidupanmu sehingga Tuhan gak memberkatimu. Saya katakan kepada Anda saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus peduli dengan engkau, dia mau datang pada engkau. Sama seperti ketika itu Yesus berkeliling sedang memberitakan Injil kerajaan Allah. Bersama-sama dengan mereka ada banyak perempuan. Tapi percayalah pada saat itu juga dia tertarik pada satu hal yang terjadi. Ada perempuan dan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Sudah terikat iblis pada saat itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia datangi dia. Di saat orang-orang menjauhi dia, di saat orang-orang gak ada yang pernah pun melirik tentang dia, di saat orang-orang bilang orang itu terkutuk, tapi Yesus mau datang buat dia, memberikan kebebasan buat dia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kau alami, apa yang sedang kau hadapi dalam kehidupanmu, pergumulanmu, Yesus mengejar engkau, mau memanggil namamu, tangannya terulur buat engkau. Dan satu lagi dari Galatia 3 ayat 28, firman Tuhan katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa salib Yesus menghapus semua tembok pemisah. Salib Yesus memberikan kebebasan bagi kehidupan kita. Dia memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Salib Yesus memberikan kesetaraan rohani kepada setiap orang dan kepada engkau juga perempuan. Saat ini kalau engkau merasa mungkin bahwa ada banyak orang sedang merendahkan engkau, ada banyak orang menghina engkau, ada banyak orang membuli engkau karena keadaanmu, ada orang menghina engkau karena kehidupanmu, karena identitasmu, diserang dengan kata-kata yang negatif. Saat ini Tuhan Yesus katakan, salibnya mau berikan engkau kemenangan. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada lagi yang namanya hamba, gak ada lagi yang disebutnya hanya orang biasa, gak ada lagi yang disebutnya orang merdeka itu berbeda dengan orang yang lain. Enggak, semuanya sama di hadapan Tuhan dan Tuhan juga memperlakukan yang sama kepada kehidupan kita. Engkau yang mungkin merasa bahwa sepertinya Tuhan gak peduli sama saya, no. Itu tuduhan yang palsu yang iblis mau utarakan kepada pikiranmu. Tapi percayalah, Yesus peduli pada engkau saat ini. Kalau Yesus saja mau selamatkan orang Samaria yang merasa dirinya gak berharga, maka Yesus pun mau menyelamatkan engkau. Kalau Yesus saja mau menjamah orang yang satu sedang kerasukan setan, yang gak dilirik orang, hari ini pun Yesus mau datang kepada engkau, menjamah kehidupanmu. Mari Bapak Ibu sekalian, bawa yuk hidup bersama Tuhan, karena
Saat ini kita diingatkan dalam Kristus, pintu-pintu yang dulunya tertutup, saat ini mau bebaskan semua perempuan dari dosa, semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang terikat sama belenggu dosa, terikat dari segala stigma pikiran masyarakat, terikat dari stigma budaya. Dan percayalah, Dia mau mengajak kita untuk masuk ke dalam rencananya yang kudus. Kasih karunia Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Saya mau ajak Anda untuk kita sama-sama kita berdoa. Apapun yang sedang kau alami dalam kehidupanmu, engkau merasa terperangkap dalam pernikahan, engkau sedang merasa terbelenggu dengan yang namanya dosa dan pelanggaran, engkau yang punya beban ingin didoakan. Ada kolom komentar, ada kolom chat, silakan tuliskan di kolom tersebut apa menjadi pokok doamu, dan kami rindu untuk mendoakan Anda. Dan sama-sama kita mau berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah Anda kirimkan, yang sudah Anda berikan, dan percayalah Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini kami percaya Tuhan, sama seperti wanita yang mengurapi kakimu Tuhan. Wanita itu tidak dianggap layak, wanita itu dianggap hina. Banyak orang-orang mencemooh kehidupannya, tapi Engkau membela dia, Engkau mengangkat dia, Engkau mengangkat harga dirinya, Engkau mengangkat nilai dari wanita ini. Dan kami percaya Tuhan, kami doa untuk setiap perempuan yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kemenangan yang besar yang Engkau mau berikan kepada sister kami, kepada perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan renungan pada hari ini. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau berikan Tuhan Yesus untuk mereka. Ada kemenangan di dalam rumah tangga mereka. Ada kemenangan dalam kehidupan pribadi mereka. Ada kemenangan dalam masalah keluarga mereka. Ada kemenangan dalam masalah pekerjaan mereka. Ada kemenangan dalam masalah kesehatan mereka. Ada kemenangan Tuhan di dalam hubungan mereka ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu dahsyat Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah pemenang dalam kehidupan kami. Dan kami mau taruh harapan kami di tangan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk jalani hidup kami bersama dengan Engkau. Kami siap Tuhan untuk jalani hidup kami penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami percaya bahwa Engkau sudah dimenangkan dan Tuhan memberikan kebebasan dalam kehidupan kita semua. Jemaat Kerinduanku Church yang punya surga, grace in love with you.